Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Dan tentu saja pertanyaan sudah kita pilihkan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini ya. Dan mohon kesediaannya untuk yang pertama guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala Al Ustadz Abdul Kafi. Ini pertanyaan dari @aulia_nur_islami. Masya Allah ya. Pertanyaan beliau adalah, kalau cerai karena masalah ekonomi gimana? Karena secara penghasilan sulit dan banyak masalah yang gak bisa dicari solusinya. Jadi ingin mencari kebahagiaan sendiri aja. Menikah pun serasa gak punya suami. Aduh, bagaimana ini? Silakan guru. Baik, terima kasih. Izin guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana jikalau seorang istri dia meminta cerai kepada suaminya lantaran ekonomi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya hukum cerai itu dibolehkan dalam Islam, akan tetapi dibenci. Kita boleh meminta cerai kepada suami kita atau suami menceraikan istri dengan syarat-syarat tertentu. Istri boleh menggugat cerai suaminya dengan syarat tertentu. Salah satu syaratnya adalah memberikan nafkah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesuai dengan firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Jadi salah satu kewajiban suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah. Kalaulah suami kemudian dia meninggalkan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya, apalagi jangka waktunya sudah berbulan-bulan bahkan sudah bertahun-tahun, sang istri boleh mengajukan gugat cerai. Akan tetapi kalaulah sang suami masih memberikan nafkah kepada keluarganya, walaupun itu sedikit, kemudian istri dikit-dikit gugat cerai, kata Nabi Muhammad SAW, istri yang seperti ini, yang padahal suami memenuhi hak-hak dan kebutuhannya, tanggung jawabnya, maka seorang istri yang dia sering meminta gugat cerai kepada lakinya tanpa ada kesalahan, istri tersebut dikategorikan sebagai orang-orang munafik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita bisa bicarakan dengan baik-baik tanpa perceraian, bicarakanlah dengan baik-baik. Karena sesungguhnya itu lebih baik untuk kita agar menjalin rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi jikalau kita menikah yang ada bukan bahagia, namun sengsara terus sengsara, duka terus duka, maka dibolehkan dalam Islam untuk berpisah dengan cara cerai sesuai dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku jawabannya. Aduh, serem banget ya kalau ngomongin masalah cerai seperti ini ya. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Ini pertanyaannya, Ustadz, Islam ini dari @dimas ya, pertanyaannya dari @dimas, maaf ya. Ustadz, Islam mengharuskan kita untuk berkumpul dengan orang yang berakhlak baik. Lalu bagaimana jika teman kita ada yang kurang baik akhlaknya Ustadz? Apakah sebaiknya kita tegur atau kita biarkan ia memperbaiki dirinya sendiri Ustadz? Terima kasih. Ya, pertanyaan dari saudara Dimas mewakili saudara-saudara kita yang lainnya ini. Begini, seorang teman yang baik adalah yang memberitahu tentang kekurangan dan kesalahan kita. Bukan yang membenar-benarkan kesalahan kita. Sekarang ini banyak teman yang justru malah membenar-benarkan temannya yang memang udah kadung salah. Karena lagi-lagi iming-iming tadi. Mungkin karena ngarepin fulus, temennya salah malah dibener-benerin. Ini berlaku curang juga nih. Mungkin karena ingin dapat jabatan, jilat atasan, kerjaannya bosnya dibilang bagus walaupun salah.
Justru teman yang baik adalah orang yang memberitahu apabila kita berbuat salah. Bukan yang membenar-benarkan kesalahan kita. Tetapi saudara perlu diingat, tata cara memberitahu kesalahannya ini yang penting. Ada satu ungkapan bijak. Kalau mau melakukan pembicaraan tentang kesalahan orang, ajak ngomong yang bersangkutan. Jangan diomongin kemana-mana. Ajak ngomong orangnya berdua, bahwa dia punya kekurangannya ini, akhlaknya tidak baik, harus dirubah, caranya begini. Disampaikan dengan kata-kata yang baik. Jangan kita kesel sama teman kita karena kekurangan dan kesalahannya, lalu aibnya kita ceritakan kemana-mana. Ini juga nggak bagus, akhlak tercela. Karena itu tata cara memberitahu dengan maksud merubah teman kita supaya akhlaknya lebih baik adalah ajak ngomong berdua. Gini loh, kamu nih sebenarnya orang baik, cuma kok kamu kelihatannya sering ngomongin orang kemana-mana. Mbok ya tolonglah kurangin. Misalnya disampaikan itu dengan berdua, saya rasa yang teman yang kita ajak bicara itu tidak akan tersinggung perasaannya. Karenanya tinggal tata caranya saja. Menyampaikan kekurangan, menyampaikan kesalahan supaya teman kita tidak lagi berbuat salah, mengikuti akhlak terpuji. Tentu caranya ajak ngomong berdua dengan arif dan bijaksana. Kekurangannya, kesalahannya omongin berdua, jangan diomongin kemana-mana. Saya rasa tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa berteman itu memang sangat penting. Kalau kita berteman dengan teman yang akhlaknya terpuji, kita akan ikut punya akhlak yang terpuji. Tapi kalau kita berteman dengan teman yang akhlaknya tercela, lambat laun akhlak kita, moral kita akan hancur karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kita perlu kehati-hatian yang sangat luar biasa ya. Dan baik guruku, ini ada satu pertanyaan lagi, mohon kesediaannya nanti mungkin bisa berbagi untuk melengkapinya. Ini dari @adi_bb. Ini bagus loh pertanyaannya ya. Banyak banget hoax di kondisi sekarang ini. Jadi banyak berita hoax sekarang ini ya. Yang bikin kita jadi stres. Jadi kadang-kadang kita buka media sosial hoax tapi udah tahu hoax tapi tetap aja bikin stres ya. Gimana nih caranya Ustadz biar kita itu tetap sehat pikirannya sama fisik di tengah situasi yang memang gampang bikin stres. Langsung jangan dilihat aja, oh gimana ya. Baik, silakan mungkin ada yang ingin ditambahkan guru. Ini mungkin lebih global ya, menyikapi berita-berita hoax yang memang menghampiri kita nih saat ini. Banyak berita hoax, baik mungkin dari media sosial, begitu kita slide, ini hoax sih tapi mempengaruhi otak kita gitu loh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini penting juga. Karena itu supaya kita punya filter, kita memang harus tahu informasi. Tapi tidak semua informasi harus kita telan mentah-mentah. Kita harus punya filter. Filternya setiap informasi yang masuk ke otak kita, jangan kita telan mentah-mentah. Misalnya, di tengah pandemi sekarang ini beredar kabar tentang rancunya bagaimana penanganan COVID-19. Satu contoh misalnya beredar vaksin palsu. Ini bagian dari perbuatan curang. Tentu kita mawas diri.
Sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita mawas diri, jaga diri. Tetapi berita semacam itu jangan juga kita telan mentah-mentah. Benar sekali. Artinya ketika kita datang untuk vaksin, kita bisa bertanya langsung kepada sumbernya. Iya. Jangan sampai ini jadi momok yang menakutkan. Sebab kalau jadi momok yang menakutkan, terfikir terus di benak kita, imun kita jadi turun. Ini yang bahaya. Iya. Jadi karena itu pandai-pandailah kita memfilter segala informasi. Informasi harus tahu, tapi tidak semuanya masuk ke dalam otak kita. Allah alam bisawab. Masya Allah. Mungkin Ustaz Abdul Kafi mungkin ada ingin menambahkan nih masalah yang seperti ini nih memang bahaya banget buat kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benar sekali yang dikatakan guru kita bahwa kita pinter-pinter yang namanya memfilter berita yang masuk ke dalam kita. Namun ada lagi yang harus juga kita waspadai, yaitu pinter-pinterlah kita mengatur tangan kita. Karena sekarang itu semua media serba digital. Semuanya media sosial bisa kita terima, baik itu yang fakta maupun yang tidak fakta. Oleh karena itu jikalau kita mendapatkan informasi, kita tahan dulu tangan kita. Jangan langsung kita pencet share. Atau di grup, mungkin grup chat kita kemudian kita kirim ke grup. Yang kemudian itu bisa menimbulkan hoaks benar atau tidaknya. Sehingga menyebar luaslah berita yang kurang baik. Atau berita buruk. Atau mungkin berita-berita yang tidak benar adanya. Apalagi sekarang isu agama, isu ekonomi, isu semuanya menjadikan kita sensitif akan yang namanya perpecahan. Oleh karena itu benar yang dikatakan guru kita, pintar-pintarlah memfilter, kemudian jagalah tangan kita untuk men-share sesuatu yang memang itu belum ada sumbernya atau masadir maroji'nya. Masya Allah ya, jadi bijaksana, pinter-pinter, jangan asal nge-repost. Betul. Terus kalau misalnya ngeliat sesuatu yang kira-kira bikin pusing langsung slide apa aja. Jangan diperhatikan lagi ya. Atau kita obrolin lagi. Betul. Ya baik, terima kasih guruku ilmunya dan Masya Allah ya pemirsa di rumah, ini memang jadi PR buat kita semua. Termasuk teman-temanku juga biar bilang, ini aku ngeliat media sosial tambah lama kok tambah stres. Ya. So lihat yang happy-happy aja sehingga akhirnya imun kita bisa naik ya. So setelah ini kita akan melengkapi keistimewaan hari ini dengan ngaji yuk bersama Ustadz Syam ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.